Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Nur Jihad rahimakumullah, diberkati, diridhoi dan dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, dan kemudian ditambahkan rasa syukur kepada Allah. Pertama sekali puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita masih diberikan kesempatan nikmat hidup sehingga kita memuji Allah dengan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjut mau ulang-ulang kaji kita pagi kini ayat 3 balik surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dhukiru bihi wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Pagi kini kita mengaji surah Al-Maidah ayat 3 balik. Kok masih ada kaitannya dengan ayat 2 balik surah Al-Maidah. Ayat 2 balik itu bicara Allah telah mengambil perjanjian Bani Israel. Lah ada kemauan dari Bani Israel, perjanjian mereka, termasuk berdasarkan perintah Allah kepada Nabi Musa agar diambil janji mereka itu. Di ayat 3 baliknya Allah menyebutkan, tentu urutannya lain. Dulu sejarahnya periodenya adalah sama Nabi Musa alaihissalam. Nyo mau berjanji itu ndak sama Nabi Muhammad. Sebelumnya tu sama Nabi Musa lah ada tu. Bahkan di dalam kitab Taurat itu memang disebutkan bahwa akan diutus Nabi di periode terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak hanya di dalam kitab Taurat, tapi juga di dalam kitab Injil, Nabi atau Rasul yang satu, Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa. Nah, di dalam ayat nang katigo balik fabima naqdihim mitsaqahum, maka karena disebabkan mereka menghancurkan, membatalkan, naqdiko kalau bahasa dasarnya kok menghancurkan, menghapus, membatalkan, menggagalkan, merusak. Karena disebabkan oleh mereka merusak janji mereka, mengingkari janji mereka, membatalkan janji mereka, punya konsekuensi. Jadi Allah menyampaikan, tentu disampaikan kepada Nabi Muhammad, tentu kita pula supaya kita ketahui
bahwa bagi mereka yang membatalkan atau menghancurkan atau merusak atau menggagalkan janji yang sudah mereka sepakati, la'annahum, maka Allah mengutuk mereka, artinya Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya. Jadi yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang Israel itu, Bani Israel, kan Bani Israel betul nggak ya? Bani Israel itu karena mereka menghancurkan, merusak janji mereka, maka mereka sudah disebutkan Allah sebagai kelompok yang sudah dilaknat oleh Allah, sudah dikutuk Allah, sudah dijauhkan mereka dari rahmatnya Allah. Apa artinya? Apakah dijauhkan dari rahmat Allah kemudian hendak mendapat fasilitas-fasilitas dunia? Tidak, tetap Allah dengan rahmannya Allah, dengan kasihnya Allah, semua manusia diberikan kesempatan. Kan ada yang tauhid, ada sifat rububiyah, Tuhan yang menguasai, Tuhan memiliki, dan Tuhan mengatur dan segala macamnya. Dan kemudian Allah akan berikan kepada hamba yang mau berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi yang namanya Bani Israel sudah disebutkan Allah karena disebabkan oleh tindakan mereka. Jadi semua itu ada sebab akibat. Dek karena disebabkan mereka merusak perjanjian mereka, maka kemudian mereka dilaknat Allah. Iko poin yang pertama. Iko akibat kalau seandainya ada contoh-contoh perilaku yang tidak komit. Kalau di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi atau kantor, kalau orang yang tidak komit, orang yang tidak konsisten atau tidak menunjukkan kepatuhan, ya mau tidak mau pimpinannya akan memberikan semacam sanksi. Mungkin bisa saja diskor, bisa saja dikeluarkan, dimutasi atau didemosi lah namanya itu. Itu contoh-contoh betapa sesuatu itu terjadi karena ada sebab. Maka mereka dikutuk dan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalaulah jauh dari rahmat Allah, abagati itu leh. Tak dapat kasih sayang Allah. Yang dapat adalah kutukan. Padahal sebenarnya setiap manusia itu memang berharap dan memohon untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan kita orang beriman selalu berdoa. Atau doa awak pertama bana ke diri awak, di orang tua awak tu minta Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma. Kan banyak permintaan mohon rahmat Engkau ya Allah. Berikan rahmatmu, berikan kasih sayangmu. Karena untuk mendapatkan surga yang dijanjikan Allah itu, kalau mengandalkan dengan amalan awak saja, rasanya nak cukup dah. Betapa besar dan luar biasanya nikmat Allah. Allah berikan surga karena dengan rahmatnya Allah, dengan sayangnya Allah, maka kemudian Allah berikan surga itu balasan. Nabi Adam kan itu juga doa, kalau hendak Engkau ampuni kami ya Allah, kalau hendak Engkau berikan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, maka kami marugi tarui. Jadi artinya adalah Allah menjelaskan kepada manusia bahwa ternyata perilaku-perilaku yang merusak perjanjian seperti yang dipraktekkan oleh Bani Israel, mereka terjauhkan dari rahmatnya Allah. Awak nak bisa mengukur orang yang dijauhkan dari rahmat Allah itu dari indikator yang seperti fasilitas dunia, enggak itu dah. Enggak bisa dilihat dari situ. Oh, kali kayu aja mah. Kemudian berkuasa ya mah. Bahkan banyak sektor-sektor politik, sektor-sektor ekonomi, diplomasi, kekuatan pengaruhnya, padahal jumlahnya kecil. Tetapi kenapa mereka bisa menguasai pembuat kebijakan banyak negara? Karena memang itu
kalau dilihat dari indikator itu bukan karena mereka mendapat rahmat Allah, justru karena memang dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, itu yang pertama yang Allah sebutkan, dijauhkan dari rahmat Allah. Kemudian yang kedua, wa ja'alna qulubahum qasiyah. Allah yang menyebutkan, Allah menegaskan, kami telah jadikan hati mereka itu hati yang qasiyah, hati yang kasih, hati yang kareh, hati yang membeku. Itu yang tidak lunak, lunak setiap lahir untuk menerima iman. Kau orang nalah kareh, orang awak kan banyak istilah. Orang nang kareh angu, nang kareh kareh kapalo, kareh harang. Hatinya tu banana lah kasih, hatilah membeku, hati yang kasar, hati yang seperti batu. Ndak ada lunak ale. Kalau dibaca bana batu masih ada je potensi kan disebut batu pecah, kemudian ada je mengeluarkan air, bahkan ketika Musa bermunajat dengan Allah, lalu kemudian ya ada permohonan Nabi Musa untuk melihat Allah, maka hancur, batu hancur, terpancar jo di batu. Dalam Al-Quran juga disebutkan terpancar dua balik matu air ketika Nabi Musa memukul batu. Artinya adalah karena mereka merusak, menghancurkan perjanjian mereka, berarti mereka yang kemudian yang tidak mau menerima iman, itu orang Yahudi, yang Bani Israel tidak mau menerima karena hatinya lah membeku. Jadi banyak hal yang kemudian penyebab dari membatunya hati, karehnya hati, kasihnya hati. Kan banyak istilah orang awak, hati yang kasih, hati yang kareh, hati apa lagi? Pokoknya macam-macam lah contohnya disebutkan. Tetapi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Bani Israel itu sudah diponis, sudah halah tuh, telah diponis, telah disebutkan memang payah diajak kompromi lagi. Karena memang merasa benar, merasa hebat, merasa jago, merasa kuat, lah dinyo je rasonyo kekuatan itu, sehingga tidak ada mandangan, tidak ada mengikuti, tidak ada justru menjadi arogan, menjadi sombong. Itunya. Berarti apa pembelajarannya dia awak? Bahwa tidak tertutup kemungkinan nanawakku bisa saja berkarakter seperti itu. Dan karihango, kariharang, itu kasih ya dia itu, tidak namuh menerima kebenaran. Bajulah carwe, bajulah jalane, berbagai macam trik untuk disampaikan, berbagai macam strategi. Kalau hatinya nalah kasih itu, ayo nak bisa. Jadi makoi ado Gus Dur mengecian di dunia ko dua je masalahnya. Di dunia ko ada dua. Pertama adalah itu, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, ada masalah yang bisa diselesaikan. Dua tu. Cuba awak telaah. Ada masalah yang bisa diselesaikan. Kalau ada masalah yang bisa diselesaikan, panik je awak ni ada tu. Tak ada panik dah. Nyo masalah tetapi nyo bisa diselesaikan. Berarti nyo dia menjadi tidak masalah. Tak ada masalah. Karena nyo bisa diselesaikan, tak perlu panik awak. Kemudian yang kedua, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ini masalah tapi tidak bisa diselesaikan. Tu pasonya menyelesaikan dulu. Pengalawai ni nak kado selesai dah. Kau badiannya lelaki. Lapang ini. Tetapi nang kasus iko, kalau mereka nan hati nala kasih ko, ndak boleh mubazir juga nyale. Mubazir. Kau yang menyebutkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
Yo la tak tutui atie. Atie lah buat tutui, atie lah bakare. Maka macam-macam nama itu. Hati na lah bakare, hati boleh. Hati na berdungku. Macam. Ndak manarimo. Baajolah lobi-lobi lintas negara, baajo lobi-lobi yang lain-lain, dia ndak ada dah. Nandai nyu je betulnya, nandai nyu je neyo. Itu ado jua wa ado inan takatu manusia umai. Nandai nyu je nang kece orang nak didangai. Kalau orang awak kalau majaan laluan dah apa jalan-jalan ke para orang supaya dapat cuba dak masak dia karena orang supaya dapat karena awak. Artinya adalah dengan kece orang dan kece awak nan awak laluan jua je. Angguang jua berarti mungkin punya penafsiran yang beragam itu dengan perspektif yang berbeda, tetapi tentu awak berharap kalau mengaji tasawuf, mengaji tarikat, memang yang banyak perlu ditata itu di dalam kehidupan, baik itu awak hubungan dengan Allah beribadah, termasuk juga adalah hubungan sesama manusia, hablum minallah dan hablum minannas. Yo hati awak ko yo hati na lapang, bahati na lapang, ba alam lebah. Itu kalau orang Minang ko kan ba sampaian tu minta rila jo maaf pertama tentang pihak kedudukan je. Ko ada na berundiang nama tentang kampia petang ni ya. Jadi kan ada dua berundiang tu tentang pihak kedudukan. Ko ada dua berubah jo bertukar. Kau patut disuruh terletak di kida. Kau ada sebagian dapat kasuh, sebagian dapat membantah. Kau janang menuduhan kau ada salah juga wah. Itulah dimintaan maaf saraturila. Diminta maaf. Ada orang nan disampaikan tu kau nan duduk tu. Orangnya sadue ba alam leba, bahati lapang. Di ma diletakkan, di ma duduan ba tarimo suko. Kan fleksibel itu ni. Amuanya kalau lagi di dua antara tu balai tu kita terima. Hanya kalau poti di atas terletak di bawah kan dianggap keliru nama itu. Kata nak di bawah terletak kate kan promosi lah. Kadang kan soal penempatan itu kan perlu diatur. Tapi kalau orang hati yang karyango, dah do terus lain. Oh, nak bisa udah kau aja, nak bisa main. Mu kalau nak senang duduk mu dah bodoh. Itu nama kali payah dalam teori negosiasi, dalam teori lobby. Itu nak boleh kalau nak ada kompromi itu, nak ada integrasi. Jadi ada namanya kompromi. Ada berkompromi lah, kompromi ko take and give lah dia ko bala model. Jadi ini yang kemudian ditata. Jadi dalam Islam itu memang hati itu sesuatu yang perlu ditata. Maka sumiyal qalbu bil qalbi litaqallubihi, dinamakan hati dengan hati karena hati itu karakter dasarnya memang berbolak-bolak balik. Tapi Yahudi atau Bani Israel itu sudah Allah jadikan hati mereka itu hati yang kasih, hati yang kasar, hati yang keras, sulit menerima iman. Lah karyamu mengko bahas pe hati awak jangan sampai kare, mengko tentu awak perbanyak istighfar. Nyo ada jo dalam kajian kitab-kitab tasawuf itu termasuk hal-hal yang praktek keseharian awak membuat hati awak menjadi mati, hati awak membeku. Mungkin seperti banyak lalu, banyak makan, santai-santai, bisa membeku lah itu. Cubalah kalau seandainya ala nama itu sesuatu tidak digeraan, tidak menggari, kan akhirnya membeku. Nanti awak banai kalau tidak banyak aktivitas waktu banyak lemak lah. Tapi kalau bergerak itu membuat menjadi positif dan produktif. Dan sampai dan ayo ada banyak angan-angan dan segala macamnya. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai hati awak menjadi hati yang beku, hati yang kasar. Sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Wa minta ke Allah taala tetapkan hati awak dalam ketaatan,
dalam agama Allah dan dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Aiko supaya hati awak disinari dengan Al-Quran. Rumah awak baca dari Al-Quran. Allahumma nawir qulubana, akan itu doa awak. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawir qulubana, ya Allah, sinarilah, terangilah hati kami dengan nur hidayahmu. Itu minta awak supaya hati awak disinari dengan nur cahaya hidayah dari Allah. Kama nawartal arda, seperti engkau menerangi bumi dengan cahaya mataharimu selama-lamanya. Kata hati awak ya selama-lamanya loh, tapi hati awak disinari, diterangi oleh nur hidayah. Jadi disebutkan juga mangko payah awak mengaji bana, payah awak menghafal itu kadang-kadang karena banyak dosa, karena banyak maksiat. Apoleh payah lo mendapat kaji, payah lo awak khusyuk, payah lo hati awak tenang, indah, galau tari awak, risau tari awak. Mungkin karena memang ada maksiat. Karena memang kaji ku sendiri adalah ilmu itu adalah nur. Fa innal ilma nurun. Kan itu mengadunya si Waqi' kepada Imam Syafi'i. Syaqautu ila waqi'in su'ahibzi. Aku mengadu melapor kepada Waqi', sulitnya, jeleknya hafalanku. Diberikan nasihat, fa arsyadani ala tarakil ma'asi. Maka solusinya adalah tinggalkan maksiat. Kenapa? Fa innal ilma nurun, karena ilmu itu, kaji itu adalah nur, cahaya. Wa nurullahi la yahdi li'asi. Cahaya Allah, nur Allah tidak nempel bagi orang yang maksiat. Mongko wak menjaga hati awak, jangan sampai hati menjadi karet, jangan sampai hati membeku, jangan sampai hati kasar, jangan kemudian menjadi sombong, menjadi arogan, menjadi ongeh, lupa diri, lalu kemudian menjadi takabur. Caranya adalah kembali wak kenali diri awak, tahu je posisi awak. Maka perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Kita bertaubat, salat sunat taubat, kemudian beristighfar, kemudian memperbanyak zikir, kemudian membaca Quran. Itulah menjaga diri awak, menjaga hati awak supaya jangan sampai membeku. Jadi itu yang kedua, semacam konsekuensi dari tindakan Bani Israel yang membatalkan atau merusak janji yang sudah disepakati. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka orang Bani Israel itu juga merubah kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Taurat tentang ciri-ciri Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad dan sebagainya, an mawadhi'i, dari tempat-tempatnya. Artinya di dalam kitab Taurat itu sudah dituliskan tentang kerasulan Nabi Muhammad nantinya. Mereka diminta untuk mengikuti Nabi Muhammad, mengamalkan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, diterangkan ciri-cirinya, disebutkan karakternya, diurai sifat-sifatnya, supaya ada kemauan untuk menemui dan belajar. Tetapi apa yang terjadi? Disebutkan Allah di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga balik tadi, bukannya mereka mengikuti, bukannya mereka mau menerima, tetapi yang terjadi adalah yuharrifunal kalima amma wadhihi. Nah, kau nyetewi kok, dak sesuai deh, dak jo hati mangko dubah isi itu tadi. Kau juga. Jadi istilah itu ya, kalau kopiah sampai kapaluan yang ditarah. Kopiah sampai kapaluan yang ditarah. Dak dipakadang kopiah tu. Tak sesuai deh, nak kau tuju deh bahwa Nabi Muhammad kau menjadi Rasul, nyubah kitab.
Jadi kan ada aja orang Yahudi, ada Yahudi yang belajar membaca bana kitab tu, ada aja sifat Nabi Muhammad nyu cabiel ya. Kemudian dipelajari solo-bolo tentang ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam kitab nyu cabi aja lihat, baru penasarannya berusaha mencari menggali siapana Nabi Muhammad, ba'abana Nabi Muhammad kok. Kemudian nyu temui bertemu je Nabi Muhammad, baru kemudian menyadari betapa luar biasanya kepribadian Nabi Muhammad. Jadi ternyata orang yang semula benci kemudian dapatnya tu ala istilah itu, hanya dapat informasi dari sepihak, hanya mendapat informasi yang hoak dari seniore, dari kelompok mereka, itu yang dikembangkan narasi tadi. Kok namanya perang narasi kok, membentuk opini, nyobalian fakta kok. Tetapi ketika nyo pelajari, nyo baca bana kitab Taurat itu, ternyata nyo temukan tentang keunggulan, keutamaan, kemuliaan, karakter, sifat, ciri-ciri Nabi Muhammad itu tadi. Maka nyo cari tahu, nyo kece orang kini nyo tracking di mana posisinya, di mana keberadaannya. Bahkan nyo bertemu dengan sahabat Nabi saja, sebut dengan sahabat Nabi saja baik orangnya, nyo merasa seolah-olah itu Nabi Muhammad. Enggak, ternyata nyo temuin Nabi Muhammad. Disitulah kemudian dia menyadari, awak kan acolo baru mendengar cerita orang baru ndak. Tapi cerita orang di kabarnya lo orang, atau ala percaya lo jo cerita orang tu. Alon sobok banai no sabana alai. Anyo baru orang ni nak suku tentu buuk je orang ko sedore. Itu nan nyo tarimo, itu nan nyo danga, sehingga membentuk cara pandang dari informasi itu, memberikan semacam pengetahuan, membangun sebuah persepsi, membentuk sebuah pemahaman, sehingga sikapnya itu terpengaruh oleh informasi nan nyo dapat. Berarti awak pun harus hati-hati. Dan jangan setelah udah capek awak menelan informasi, kok pai jangan capek di luahan, kok mani jangan capek di luar. Kadang-kadang itu adalah hoak. Apalagi ini di bulan Rajab kalau di bulan haram kok dilarang berbuat maksiat. Bukan berarti di bulan-bulan lain dilarang maksiat, 2 kali lipat dapat hukumnya kalau membuat maksiat, membuat dosa di bulan haram kok. Itu loh. Bulan haram tu nampak tu dia minha arbaatun hurum. Ada ampe haram bulan Rajab cik nanti sia. Nanti go tu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Tai bulan Rajab pak. Muka tak boleh dilarang awak membuat maksiat. Kano bakal badu dapat 2 kali lipat dosonyo kalau sendiri membuat maksiat di bulan Muharram, di bulan haram. Termasuk kini bulan Rajab. Karena di situ pak. Karena ada larangan berbuat maksiat. Orang-orang kafir pun, orang musyrik pun, nyo tahu itu sampai bulan itu tadi, bulan yang terhormat, bulan yang mulia. Nyo kalau benci ke orang ko nyo tahan benci lo, lah di 2 bulan haram ko baru nyelape benci. Ada lo istilahnya nyo dabel benci itu tadi. Bisa lo orang kafir menahan dah kata. Nyo tahan diri untuk tidak berperang, nyo tahan diri untuk tidak melanggar aturan. Abeko nyopoloro setelah tulai. Tapi awak kan bukan begitu. Artinya adalah betapa diri awak harus juga mengingatkan bahwa ada bulan-bulan tertentu yang kemudian dilarang berbuat maksiat karena punya konsekuensi dosonya bakal lipat. Nah, jadi orang Yahudi itu tadi, Bani Israel itu tadi, bukan soal menerima apa yang sudah dituliskan, tetapi mereka tidak menerima orang lain yang menjadi rasul itu, lalu kemudian dinilai. Kalau cara sosialnya kok bisa saja dianggap merugikan inyo, merendahkan posisinya lah. Dulu orang baru nak muncul atau tu awak kene lo kelai gadang lo. Amang kowe diajarkanlah di orang awak setiap orang ko adolo masuk, setiap masuk adolo orang. Kini nak maksudnya lah diutus adolo masuk, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus diikuti bersama,
dituliskan di dalam kitab suci, tinggal mengikuti. Tapi kalau persoalan ego lah kan itu tadi dia teh, atau dia kalau hatilah kasih tadi ya, inyolah terkutuk, hatilah kasih, hatinya kasar, hatinya lah beku, ndak namuh menerima kebenaran lain. Bukan Nabi Muhammad hanya nyuap kitab-kitab itu sendiri, nyecabik, nyobuang, nyuapus, karena nak sesuai jo keinginannya, nak sesuai jo kepentingannya. Karena kau iyo mau itu adalah dari kaum mereka. Kan wak baca sejarah Nabi Muhammad adalah irisannya melalui jalur Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Kalau mereka melalui jalur dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, lalu kemudian urutan sampai ke Nabi Musa. Nabi Musa lah menyampaikan kayaknya tentang perjanjian mereka itu. Harun, Daud, Sulaiman, sampai urutannya ke Zakaria, Yahya dan Isa. Tetapi mereka nyobah tadi. Nyobah sesuai dengan ketujuh dia nyolah. Takatulah dalam praktek berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kadang-kadang regulasi undang-undang kau bisa diubah ya. Tak sesuai lo kepentingannya kini kalau modelnya. Karena itu buatan manusia. Tetap buatan manusia kau adonya modusnya perusahaan itu apa, kepentingan perusahaan itu apa. Jadi peraturannya tu ada yang namanya kadaluarsa. Kadaluarsa kalau bui anak wako salero ko kamu bubah. Kayo na sekali ia gadang, sekali tapi yang berubah. Bubah selero ko. Setelan pakaian bubah lo, aturan-aturan diubah lo naik lo kini menero lagi. Tapi kalau kitab suci, apalagi Al-Quran tidak ada berubah-berubah. Tidak ada soal selera-selera. Setiap zaman, setiap musim, setiap generasi, semuanya relevan. Nah, kalau peraturan tidak bisa diubah. Baik tentang regulasi pembatasan. Kalau kini ada namanya keputusan MK parliamentary threshold untuk menjadi calon presiden. Tidak perlu ada pembatasan 20% ulai. Masalah masalah itu segala macamnya. Ada pembatasan. Kadang-kadang tergantung apa kepentingannya kini. Kalau untuk menggagalkan seseorang, dibuat lo aturan takako. Kalau untuk meloloskan seseorang, dibuat lo aturan begini. Dan bisa diotak-atik, bisa dirubah. Dan kalau dipraktekkan de Bani Israel, mereka merubah kanon kitab sucinya itu, kitab Taurat, karena tidak sesuai jo keinginan mereka. Kalau bicara sejarah, kalau wak bisa kaitkan dengan potret realitas, ada cantolannya, ada menyangkui sekali. Nah, itulah perangai dari Bani Israel. Dan awak dalam kehidupan wak manusia berdasarkan kepada hawa dan nafsu, berdasarkan kepentingan itu tak kata kesudahnya. Aku buatan manusia, awak membuat tu ya kadang-kadang tergantung selera, tergantung keinginan. Ada mengecen tergantung pesanan lo, tergantung sponsor. Jadi ada tiga tadi tu. Yang pertama, mereka dilaknat Allah. Kemudian hati mereka sudah membeku. Yang ketiga, mereka merubah kitab mereka karena berdasarkan ketidakmauan menerima Nabi Muhammad. Walaupun sudah diperintahkan, sudah tertulis dalam kitab suci mereka, mereka tidak menerimanya. Yang keempat, wa nasu hazzam mimma dzukiru bihi. Kemudian mereka melupakan atau meninggalkan bahagian dari apa yang sudah disebutkan, apa yang sudah diperintahkan dengannya di dalam kitab Taurat untuk mengikuti Nabi Muhammad. Kau nyokara joy kok. Nyo tinggal, nyo apuyan, nyo abaikan, padahal lah diperintahkan tuh. Lah diperintahkan untuk dikerjakan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Indah ado diknya untuk mengarajuan. Justru nyo abaikan, kemudian nyo tinggalkan, nyo biarkan. Jangan itu dia tehlah nyubah. Jadi soal redaksi soal naskahnya nyopui tak. Lalu kemudian soal perintah untuk mengikuti hanya lupuan tu. Nah doa tu doa. Citu ambu-ambu itu je. Mengalirnya kau ikuti. Jadi karakter dari mereka itu nyo mengunci hanya sampai di Nabi Musa.
Pokoknya clear sampai Nabi Musa udah, setelah itu nak dorlai. Kan iko model itu Yahudi. Kalau Nasrani hanya sampai kepada Nabi Isa. Ini kunci di situ. Kalau Islam mengajarkan dia tehkanlah disabuian. Padahal perintah di dalam ayat 12, jika kamu Allah bersertamu, jika kamu mendirikan solat, membayarkan zakat, mereka solat, diperintahkan solat, membayarkan zakat, beriman dan dengan semua rasul, dan kamu saling menolong dan mempiutangkan Allah piutang baik, maka semua kesalahannya akan dihapuskan, akan dimasukkan ke dalam surga. Itu jaminan Allah. Tapi apa yang terjadi? Komitmen mereka, perjanjian mereka, mereka langgar. Aikonya kok orang banyak ana membuat kesepakatan awal, celialah dalam praktek-praktek politik berbangsa dan bernegara. Dalam pengambilan keputusan politik, dulu buat ke perjanjian ni kuah. Dah duwe perjanjian tu bisu alam tu kalau lo lain, perintahnya lain. Mengauki perjanjian mau aja. Ya itulah contoh memang wak mambiat apa nama itu pembelajaran betapa yang sebelumnya yang menjadi komitmen bersama, ada kelompok-kelompok tertentu, awak tidak begini, awak tidak begitu, awak nak pacak kongsi doh, awak ikut je kelompok awaknya, awak setia dan segala macam ya nak bertukar le kau diimbau lah di kubi-kubi oleh yo lo atau nyo mana nak makan ndak le. Mamu hendak dapat kue, mamu hendak dapat goreng nak namuan kok ugi lah awaknya itu. Jadi memang kemudian mereka meninggalkan apa yang menjadi bahagian sudah disebutkan, yang sudah diperintahkan untuk mengikut Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Dan senantiasa ini peringatan untuk Nabi Muhammad, khitab bagi Nabi Muhammad, gambaran. Kan ayatku artinya khitabku adalah sedang dialog, mendialogkan kepada Nabi Muhammad, senantiasa engkau melihat pengkhianatan dari diri mereka, artinya dengan membatalkan, menghancurkan janji mereka, kecuali hanya sedikit di antara mereka yang kemudian mereka Islam atau yang setia. Aiko pemetaan itu. Jadi Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, memberikan gambaran, pemetaan karakter atau namanya DNA atau apalah namanya, kebiasaan dari mereka adalah berkhianat. Di belakang engkau mereka akan berkhianat, di muka bersandiwara. Hanya sedikit saja yang setia, sedikit saja yang kemudian menjadi Islam, yang komitmen dengan perjanjian yang sudah disepakati nenek moyang mereka dulu bersama Nabi Musa. Hanya sedikit. Sementara yang terlihat, yang terpapar, yang kemudian terpotret, mereka justru yang terjadi adalah berkhianat. Karena awak bahas dulu mah, ketika mulai Nabi Musa mengajak mereka ke Palestina, ke kampung daerah yang bersih. Namu ada, awak biar manimu sudah lah awak, manimu sana ada yang mentelaah, berarti karakter dasarnya sebenarnya pengecut. Inyo ingin manang baik kecil orang itu. Ingin mana biar keuntungan, yang pola-pola pragmatis itu, model-model Cak Cubin, diajak berjuang, diajak bergerak, diajak bekerja bersama-sama, enggak. Kalau kalah, kalian yang kecean dulu, mengas atau yo, apa iyo ikikui jo itu. Kalau menang, itu saran nambo tuh. Itu strategi ambo tuh, kalau kan itu nambah ikutin itulah yang terjadi dalam kehidupan. Menarik sebenarnya memahami betapa ayat ini menerangkan terkait konsekuensi dari tindakan yang tidak komit, lalu kemudian tergambarkanlah betapa perilaku manusia tercermin dari langkah awalnya. Memang kalau orang kami pernah di capacity building, memberikan pelatihan training, assessment, merekrut karyawan,
cara merekrut karyawan itu memang men-trackingnya itu bukan cerita saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu, bukan itu. Tetapi apa yang pernah dilakukan. Ketika kasus begini bagaimana sikapnya, ketika kondisi begini bagaimana, dipandang dari segi pengetahuan, dipandang dari segi kepemimpinan, dipandang dari segi kerjasama, dipandang dari unsur-unsur penggalian peluang. Itu dari yang masa lampau akan tercermin, akan terpetakan. Ini akan berubah, ya itu. Ini akan takah tujuh, itu akan berulang seperti itu. Jadi apoleh kalau wala tutuwa, awak kan jo mana-mana yo, berarti nan menjadi kebiasaan awak kini ko, itu adalah kebiasaan awak dulu leh. Apalagi lah teu umum pepuluh kate kan. Jadi panganai ko itu ya, ayo dipikir-pikir yo lo ye. Dulu awak begini, alai ko yo leh kete taraja-raja, gadang tau bau-bau, tuo terubah tidur. Tuo jadi perangai. Mati jadi perangai. Mati jadi perangai. Itu sesuai loh jadi Nabi. Mata nasu bima ta'ishubi. Manusia mati sesuai dengan kebiasaannya semasa hidup. Jadi yo berhati-hati ya wak. Memang pengalaman awak kebiasaan awak dulu. Nama suka ngeyel-ngeyel. Nama suku-suku nama cuki-cuki ya. Nah suku-cuki. Lah tu tua ko lah kata ketuya waktunya tu. Lah ada teu mau 40 tahun atau lah itu dia lah. Mau penganawa kayak itu je teriak kasih itu dia. Jago-jago lah diri awak. Kini kan koreksi diri awak mereka. Oh tak katu awak. Oh begini. Maka memang perlu penciptaan lingkungan yang baik. Setidaknya lingkungan kau bisa memberikan rem lah, memberikan kontrol. Nah itu. Jadi disebutkan bahwa ternyata memang tergambarkan kodingian Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad. Tak bisa kesaduan yang kadajak tu loh. Banyak musuh dalam selimut ko. Bantuannya lebih dominan tu adalah pengkhianatan. Itu mereka karakter mereka. Fa'fu anhum wasfah. Ada dalam berikutnya bagi mereka yang kemudian yang beriman menjadi baik, maka maafkan mereka dan terimalah mereka. Jadi ada ayat ko memang dianjurkan untuk awak bersifat memaafkan. Fa'fu anhum wasfah. Awak memang sebagai manusia ada orang yang masa lalunya kelam, gelap dan bermasalah dan segala macamnya. Tak bisa awak memandang, membenci orang dengan masa lalu orang. Masa lalu itu kan sudah terjadi. Tetapi bisa dijadikan semacam referensi. Kan teori tadi, teori melakukan assessment terhadap seseorang. Tapi awak juga para lulu memikirkan bahwa manusia juga punya potensi untuk berubah. Betul tu nak? Ada potensi untuk berubah. Kalau awak beraja kepada sejarah sahabat Nabi Umar bin Khattab, kalau macam lihat lo masa lalu kalau wak kunci mana, tapi tetap kalau dalam memilih tetap di tracking masa lampau. Tetapi bukan berarti menutup bahwa tidak ada kemungkinan perubahan. Maka ada sikap yang harus diambil adalah memberikan maaf. Kalau Gus Dur kecilnya, ambo sudah memaafkan, tapi tidak melupakan. Nah masa lalu itu kan akan tetap teringat. Oke, sebagai pengalaman pelajaran, tetapi memaafkan harus dilakukan. Sikap untuk menjadi orang yang lebih proaktif memberikan maaf ketika ada orang yang salah, yaitu lebih baik. Berarti awak sebagai penggerak perdamaian supaya terjadi semacam equilibrium lah. Memaafkan bukan berarti menerima kembali. Ya bisa juga. Kan banyaklah kata-kata Dapat akar lah. Ya begitulah kira. Bagi orang tak mau menerima balik itu je tu. Tapi bagi orang menerima, ku maafkan dirimu dan ku terima dirimu kembali apa adanya. Aduh yo, itu bagi orang yang mau menerima. Bagi orang yang mau menerima, memaaf bukan berarti menerima kembali. Itu bagi orang yang mau menerima. Macam-macam lah kata-kata. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Wa hadza mansukhun bi ayatis saif.
Ayat ini adalah mansukh dengan ayat perang, ayat pedang. Ya, kalau soal memaafkan dalam perang, tu balo memaafkannya. Dalam perang, maaf lo di, tembak lo di, tunggu lo di, wak no, Aku ayat ko mansukh ko dinasahkan dengan ayat pedang. Ayat pedang ko ada perintah untuk memerangi orang-orang yang berkhianat atau yang orang-orang kafir kalau ada perintahnya. Tu balo cara mau maaf terima sajalah mereka sementara diperintahkan itu. Maka logika berpikirnya begitu pula. Dan sampai mereka cara memahami ayat kok tanpa memahami konteksnya. Teksnya saja dibaca, tidak ada konteks peristiwa, tidak bisa. Beko peristiwa parang, pakai lo ayat-ayat, maafkanlah dia, terimalah dia apa adanya, jangan engkau tersakiti dia. Tu kecil lo, tunggu di, maaf di, yang mau maafannya, yang sakit jauh di. Awak ada tembak orang. Nah, jadi luar biasa betapa sebenarnya pembelajaran bagi awak seperti Allah firmankan di dalam surah Al-Maidah ayat 3 balik, tidak hanya bicara soal Bani Israel yang membatalkan komitmennya, janji mereka, tetapi bagi awak juga menjadi pembelajaran bahwa saja bisa saja posisi awak adalah posisi, karena ayat itu kan universal, berlaku untuk semua manusia, berlaku untuk semua. Bisa saja orang yang tidak komit dikutuk. Dikutuk berarti kan dikucilkan. Secara sosialnya akan terkucilkan. Kalau dalam teori pergaulan sosial, orang di dunia kerja kalau tidak komit, kemudian tidak konsisten, tidak punya integritas, terisolasi dari komunitas. Itu akan terkucilkan seorang, akan dipancing seorang, terjadi seleksi alam. Begitu seterusnya, yang kemudian hatinya tidak tertata secara baik, kemudian semua keputusan-keputusan maunya adalah yang sesuai dengan selera hatinya, tidak sesuai nyobubas orang ya. Itulah renungan kita pagi kini. Semoga kita menjadi hamba yang istiqomah dengan ajaran Islam. Wa mohon kepada Allah Ta'ala, Allah berikan perlindungan kawa, banyak godaan-godaan awak, banyak ujian-ujian yang Allah berikan hidup awak. Maka semoga bisa menghadapi ujian dengan sabar, karena status awak pun juga sebagai ujian. Dia kesempatan itu, dia kepercayaan. Satu sisi adalah nikmat, kalau tidak dikelola secara baik, nikmat juga akan menjadi laknat, karena kemudian akan menghancurkan diri sendiri. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Demikian renungan dan kajian kita pagi kini. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.